Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Ketika negara berhadapan dengan masyarakatnya, dan seringkali ini terjadi, maka banyak pertanyaan yang muncul di dalamnya. Apakah perlu kita ketahui siapa yang bersalah dan siapa yang benar? Dan perlukah polarisasi itu terjadi? Kemudian ketika negara berhadapan dengan masyarakatnya, apakah selalu ada penjelasan di dalamnya? Dan spesial pembahasan kali ini tentu saja ketika negara berhadapan dengan guru, dan ketika guru merasa menjadi korban dari sebuah kebijakan negara. Sudah hadir tentu saja tamu-tamu yang saya hormati, karena mereka adalah orang-orang yang berani tampil tanpa harus merasa menjadi korban dan tertekan atas diskusi ini. Dan mereka juga adalah orang-orang yang berani bersuara. Saya akan perkenalkan satu persatu. Tentu saja ada wakil rakyat yang saya banggakan karena beliau kritis dan saya selalu hormat. Selalu berada pada posisi yang tidak populer untuk mendampingi setiap persoalan masyarakat. Bang Jajuli dari Komisi 1. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, Baisan. Dan dua tamu saya juga datang dari jauh. Ada Ibu Fienka Rahmanita dari SMK Negeri 5 Kota Tangerang. Hadir. Dan ada Bapak Evan Sepani SMK Negeri 1 dari Bayah. Nah, butuh perjuangan tentu saja untuk bisa hadir di sini. Dan saya pikir ini jadi satu pembahasan yang tidak basa-basi untuk langsung melantunkan tuduhan ini pada siapa yang harus bertanggung jawab, dan bagaimana prosesnya sampai Ibu kok merasa harus berjuang sebagai guru. Sementara di negara-negara besar dan negara-negara yang menghormati para gurunya, tentu saja mereka yang memperjuangkan para gurunya. Nah, kita mulai. Kasus ini bermula pada satu kekagetan ya, Pak Evan dan Ibu, ketika tidak bisa ditempatkan. Padahal sudah ikut seleksi. Tes di tingkat nasional untuk ditempatkan sebagai guru P3K dari status sebelumnya honorer. Nah, biar kita jelas, coba siapa yang bisa cerita lebih detail mengenai kronologisnya? Mungkin dari Ibu dulu. Baik, saya Finka. Di sini saya mewakili teman-teman di Banten, tapi memang secara khusus di Banten ya Pak. Kebetulan kami sudah tergabung juga di nasional. Ini berawal dari ada pengumuman yang menjelaskan bahwa kami 3043 guru se-Indonesia itu mengalami pembatalan penempatan. Apa yang dimaksud dengan pembatalan penempatan? Pembatalan penempatan ini adalah suatu proses yang memang kita alami yang menjadi syok secara guru bersamaan ya. Memang karena kejadiannya setelah H-2
pengumuman dari SSC-ASN. Itu di mana seleksi secara nasional yang dilakukan oleh panitia seleksi nasional untuk P3K. Sebetulnya dalam seleksi ini pun juga ada yang teknis, ada yang guru, ada yang nakes. Cuman memang yang dibatalkan itu yang guru. Nah, ketika memang fenomena ini terjadi, nakes dan teknis nggak dibatalin. kenapa Bapak? Untuk wilayah nakes dan teknis nggak ada pembatalan. Enggak Cuma ada. guru ya? Hanya guru saja. Ini se-Indonesia. Nah, memang setelah ini kan prosesnya pun juga ketika kita mendaftar itu menunggunya juga hampir 1 tahun sebetulnya. Kami dinyatakan sebagai P1 atau seleksi yang lolos passing grade seperti itu. Passing grade itu adalah ambang batas. Nah, dari proses seleksi ini yang memang kami tahu bahwa kebetulan kami adalah perwakilan dari Provinsi Banten ya sebetulnya, karena P3K ini bukan hanya dari provinsi Pak, ada dari kabupaten maupun dari kota sebetulnya. Jumlah yang dikorbankan di Banten ada berapa orang? 52? Provinsi Banten 52. Dari seluruh kabupaten kota? Total Banten kan 72 ya. Kalau total Banten 72. Kabupaten kota provinsi. Karena beda Pak, beda wilayah. Beda. Jadi total seluruh Banten, seluruh Banten 72, tetapi yang terfokus di provinsi 52 yang dinaungi ya, yang dinaungi oleh provinsi itu 52. Sisanya kenapa nggak dinaungi? Kota Pak. Oh, kewenangan kota, honorer kewenangan. Bukan di SMA dan SMK. Iya, gitu. Jadi ada jenjang yang memang berbeda. Untuk SD SMP itu kota kabupaten. Tapi kalau SMA SMK jenjangnya provinsi. Nah, dari situ ketika ada pengumuman tersebut kami serentak Persatuan Guru P1 pembatalan karena P1 itu kan sebetulnya banyak ya Pak. Banyak, kalau P1 yang lolos passing grade itu banyak, hanya saja setiap daerah karena memang di tahun 2022 itu memiliki formasi itu dalam arti kuota untuk di P3K gitu kan, di SK kan seperti itu. Banten itu 500. Nah, di tahap pengangkatan tersebut kami masuk lolos dalam urutan 500 itu karena kami masuk dalam ranking. Jadi, diumumkan ya itu ya? Diumumkan. Resmi karena di portal SSC-ASN sendiri tinggal tunggu penempatan secara administrasi lolos. Semua tahapan udah kami lalui. Kami hanya tinggal menunggu untuk proses ditempatkan di mana untuk di SAK-kan gitu. Jadi memang ada stepnya. Yang terjadi H-2 itu Pak dibatalkan. Nah, itu yang menjadikan kami shock secara keseluruhan. Kenapa dibatalkan? Alasannya apa? Seperti itu. Akhirnya kami mencoba untuk silaturahmi, mengadulah kepada ke Bapak kita ya, gitu kan. Ke siapa? Ke DPRD. Kita mengadu. Ya, kebetulan difasilitasi juga ketemu dengan Dindik dan BKD dan tim dari semua ya Pak ya, dari BKD maupun Dindiknya juga. Sekda juga ada. Sekda juga ya Virgo ya. Nah, itu kami bertanya kenapa kami dibatalkan? Kan gitu kan? Jawabannya tidak tahu semua. Karena merasa kewenangan pusat. Alasannya bahwa beliau pun itu mendapat surat dari pusat langsung bahwa nama-nama ini dibatalkan. Tapi memang nah setelah itu kami hanya ingin tahu saja gitu, karena tidak mungkin kami pun juga menyalahkan daerah gitu kan, karena itu berproses Pak istilahnya gitu. Kita nggak mungkin demo juga, tapi kita harus berpikir secara realistis yang P1 pembatalan, karena memang ada P1 lagi sebetulnya gitu. P1 itu yang memang sisanya belum sisa yang belum masuk 500 kan sebetulnya P1 itu ada 2.800 1900 ya Pak. Nah yang 500 ini yang sempat dinaikkan gitu ya, sempat akan diposisikan. Nah setelah itu karena kami juga merasa oh baik, berarti bukan dari daerah. Kalau dari daerah kan kita mencari tahu apa kesalahan kami gitu kan, untuk perbaikan. Namanya manusia tidak ada yang sempurna Pak gitu. Dalam pikiran kami sih, kami berkoordinasi, alhamdulillah kami para guru walaupun kita down, tapi kita tetap berpikir rasional tetap gitu kan. Kita berpikir secara rasional. Bahkan ada yang di daerah lain ketika pengumuman itu terjadi langsung dilarikan ke UGD. Ada yang langsung lahiran juga karena syok Pak. jadi Oke Bu, saya pindah ke Pak Evan. Kejadian ini
saat Menteri Pendidikan siapa Pak? Pak Nadiem Makarim, Oh, presidennya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah kemudian kabarnya pembatalan ini kemudian sudah ada juga formasi yang masuk untuk menutup 52 orang yang tidak jadi ditempatkan. Kalau menurut informasi di lapangan itu ada formasi masuk, Pak. Ada formasi masuk? Ada formasi masuk yang baru, kemudian orang-orangnya juga baru, mata pelajaran juga baru. Itu posting dari pusat? Iya. Mereka nggak tahu kalau sudah ada 52 orang yang gelisah menunggu? Mungkin tahu, Pak. Pasti tahu itu. Mungkin tahu atau mungkin nggak tahu? Pasti, Pak. Pasti tahu, Pak. Karena itu kan pengumumannya ada di Panselnas, Pak, pembatalannya itu. Feeling, Bapak ini bicara feeling, karena kan kita nggak tahu jawaban. Iya, itu feeling. Kenapa mereka melakukan itu? Ya, itu alasannya kurang tahu juga saya, Pak. Alasan mereka sampai kami ini yang 52 orang itu dibatalkan gitu. Selamat pagi pemirsa, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Kami tetap menemani Anda dengan informasi terkini dalam Halo Indonesia Pagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tertinggi di tanah air dengan persentase 8,5%. Sejumlah santri yang ikut pawai mengirim pesan kepada rekan-rekan mereka agar semangat dalam belajar untuk menjadi lebih baik. Peran santri dalam sejarah bangsa selalu ada di setiap fase perjalanan bangsa Indonesia. Kini kita ikuti informasi pemilu serentak 2024. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia dan GMNI Kabupaten Majalengka melakukan unjuk rasa ke KPU menyikapi rekrutmen PPK. Meski sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah direndam banjir, namun Komisi Pemilihan Umum Pati tetap melaksanakan penyelenggaraan seleksi panitia pemungutan suara. Masih menggunakan cara memasak yang lama, repot dan tidak praktis? Kini telah hadir Smart Cooker Multi Cooker, inovasi terbaru Presto Listrik. Berbeda dengan Presto Listrik lainnya, Smart Cooker Multi Cooker hadir dengan 3 keunggulan. Pressure Cooker, berfungsi untuk mengempukan masakan dengan cepat, hemat listrik, hemat gas, dan hemat waktu. Slow Cooker, untuk mematangkan makanan dalam jangka waktu yang lama, dengan suhu yang rendah sehingga kandungan nutrisi tetap terjaga dan juga tetap hemat listrik. Low Carbo, memasak nasi sehat dengan kadar gula atau karbohidrat rendah, yang sudah terbukti mampu menurunkan kadar karbo lebih dari 44% melalui tes laboratorium dari Sukovindo. Hal ini dikarenakan proses memasak nasi dengan menggunakan Smart Cooker Multi Cooker dapat memisahkan nasi dengan air tajin yang mengandung tinggi karbohidrat, menggabungkan semua kebutuhan Anda dalam satu alat. Smart Cooker Multi Cooker juga memiliki 13 fitur menu di antaranya soup, stew, pressure cooker, cake, beans, rice, low sugar, porridge, steam, keep warm, dan slow cooker. Smart Cooker Multi Cooker juga dilengkapi dengan menu preset untuk mengatur secara otomatis waktu memasak sesuai yang Anda inginkan. Fitur reheat juga disematkan ke dalam Smart Cooker Multi Cooker, berfungsi untuk memanaskan kembali masakan yang sudah dingin atau dari kulkas. Smart Cooker Multi Cooker hadir dengan desain dan warna elegan, serta dilengkapi dengan steamer pot berbahan stainless steel 304. Memasak menggunakan Smart Cooker Multi Cooker dapat menghemat waktu dan gas hingga 75%. Daya listrik terendah di kelasnya hanya 500 watt dan bergaransi 1 tahun. Smart Cooker Multi Cooker juga dilengkapi dengan lubang uap yang terpisah dari katup tekanan uap yang dapat digeser pada saat masakan sudah matang, aman saat digunakan.
Lihat perbandingan Smart Cooker Multi Cooker dengan produk sejenis lainnya. Smart Cooker Multi Cooker unggul dalam berbagai aspek. Memasak praktis dan sehat dengan Smart Cooker Multi Cooker. I know, because he has changed mine, and I know it will change yours. God bless. Pasti ada sesuatu yang kita bisa belajar. Silahkan datang, Tuhan memberkati. Saya percaya saudara akan diberkati. God bless you. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Oke, silakan ke Bang Jajuli. Perspektif Bang Jajuli ini penting untuk malah persoalan ini. Gimana Bang? Pak Ihsan, Bu Pinka dan Pak Ervan ya, dua dari 52. Se-Indonesia ada 4.043. 3.043. Kemudian satunya itu kan sekitar 194.964. Wah, kalau juga saya kurang lebih gitu ya. Mereka ini mengabdi udah lama. Belasan tahun mengabdi sebagai anak bangsa yang memang punya Bang, izin kapasitas. sebentar. Mohon maaf, biar kita lebih konkret. Berapa tahun sudah mengajar Ibu? Saya sebagai honorer hampir 16 tahun. 16 tahun, Pak Evan? 15. 15. Oke, Masih ada yang di atas itu ya, 18 tahun, 19 tahun. Artinya secara eksistensi dan secara kemanfaatan pengabdian mereka clear ya, nggak bisa diragukan. Mereka punya hak gaji, hak tunjangan ya, hak profesi segala macam, ikut pelatihan segala macam, itu berjalan. Nah kemudian untuk menaikkan legalitas mereka ada istilah P3K. 2021 ikut tes, ikut tes. Ada formasi, ada peluang untuk ikut tes. Banten akhirnya ada sekitar 2.800 lebih menjelang 2.900 di 2021. Idealnya memang total kalau normal itu semuanya angkat. Ini yang kita suarakan dari awal nih. Saya pribadi dari awal ingin supaya sejak 2021 mereka lulus, pengabdiannya lama, kebutuhannya juga tinggi, segala macam. Waktu itu ya sembako naik, SPP sekolah naik, segala macam itu. Bahkan saya teropong di tiap individu guru juga banyak yang nyambi kemana-mana gitu ya. Tapi juga tetap konsisten mengajar supaya angkat. Nah, ternyata Banten itu mampu hanya mengusulkan 500 di tahun 2022 diusulkan. 500 termasuk yang 52 iya, ini? Masuknya nih, masuk Bapak Ibu ini, karena kan sudah hasil pengumuman. Diumumkan 2.900. Ya kan, kemudian kalau diambil 500 kan sisa 1.300. 1.400 ya. Katakan 1.400. 1.400 ini masih ini yang disebut P1 yang lagi antri juga itu. Iya. 500 masuk ke pusat. Pusat itu ya tentu dalam hal teknis dikelola kewenangannya Dirjen GTK. Kemendikbud Dikbud ya. Nah, di sana ternyata ada istilah pansel. Panitia seleksi. Pansel, kepanitiaannya gabungan dari Menpan RB, dari BKN. Kemenpan juga. Kemenpan ya, Menpan RB. Kemendikbudristek. Iya, itu jelas. Itu kan motornya itu. Jadi ketua panitianya ex officio Dirjen Profesor Nunuk di situ.
Nah kalau bicara pansel maka ada fungsi, ada kewenangan di situ. Nah ini penyakitnya di situ setelah kita urai. Jadi yang memverifikasi, validasi segala macam itu nampaknya ada kewenangan pansel di situ. Nah ini yang kurang terbuka, mekanisme kerjanya seperti apa, ya kan kewenangannya seperti apa. Abang melihat ada indikasi praktek suap? Akhirnya kita menduga-duga ada praktek-praktek diduga karena nggak transparan, nggak dibuka apa yang menjadi. Mungkin Bapak Ibu kan namanya guru kan agak. Bang izin sebentar. Ada indikasi praktek suap? Ada. Berapa yang pernah Bapak Ibu dengar informasi? Ya kemungkinan hampir sekitar yang kurangnya saja Pak. Berapa? Ya kira-kira antara 20 orang. 20 juta diminta? Oh enggak 20 orang diminta? Enggak, maksudnya kuota formasi atau uangnya? Uangnya? Kalau uang saya nggak tahu Pak. Tapi jumlahnya gitu kan. Kalau kemungkinan jalur belakang itu antara perubahan formasi Pak itu. Oh ada jalur belakang? Artinya belum ke arah suap, tapi itu artinya mungkin ada apa namanya, ada mekanisme di luar formal gitu. Akhirnya dugaan itu muncul Pak Ihsan. Ibu ditawarkan jalur belakang nggak? Saya nggak pernah mau. Bapak nggak ditawarkan, tapi jalur belakang itu ada. Kemungkinan pilih saja Bang. Praduga. Ya, bisa dijelaskan jalur belakang bisa. Ini teman-teman nih, Bu Pinka dan Pak Irfan itu kan ini setelah diumumkan itu kan mereka selamatan. Bahkan ada yang udah makan bubur ayam gitu ya, nasi kuning gitu ya, selamatan mereka itu. Kenapa? Kan tinggal menunggu SK penempatan. Kan itu. Nah, harapan itu ternyata datang di tahun 2023. Muncul pengumuman. Ternyata dari 500 itu bicara Banten, bicara total se-Indonesia itu yang batal, yang gagal ada 3043 se-Indonesia. Mengerucut ke Banten itu ada 78 ya, 78. Tapi khusus yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, SMA dan SMK gitu, itu ada 52, maka sisanya itu kota kabupaten. Itu kan karena SD mungkin SMP kan wilayah ranahnya kabupaten kota. Nah 52 ini yang menjadi kegelisahan teman-teman datang ke kita itu, ya artinya memang agak rasional juga mereka mengadukan nasibnya, mengeluhkan itu karena kami ada loh Pak yang diusulkan, nama kami ada yang dari 500 diusulkan itu. Kami menunggu, ya kan, setelah diumumkan kok nama kami nggak ada. Gitu, tapi yang 500 itu terisi. Bahkan di pengumuman itu sejumlah 552. Ya kan? 552 yang diumumkan. Tapi tidak termasuk Bapak Ibu ini. Bang, secara aturan apakah pembatalan itu dibolehkan? Ya inilah yang kita cari. Kalau kan begini Pak, mereka ini merasa punya hak berproses sudah. Kalau ujungnya ada verifikasi lagi, andai pun ada dan mereka dibatalkan, kenapa baru di ujung begini gitu? Kenapa verifikasi nggak dilakukan di awal? Jangan lagi ngomongin ini linear apa tidak, ini apa itu domisili bagaimana, ini KTP-nya bagaimana. Kok di ujung ketika mereka sudah diumumkan lulus baru dibatalkan gitu Pak? Nah, pertanyaan kita adalah tangan siapa yang membatalkan ini kan gitu? Kan muncul dugaan, jangan-jangan nih ada keterlibatan daerah, jangan-jangan ada BKN, jangan-jangan ada Menpan RB. Nah, sebagai insan pendidikan, guru juga kan harus protes menjalankan tahapan-tahapan itu, mencari tahu. Rupanya beliau dengan forum apa itu? P1 pembatalan. Itu berangkat lah, kan biasa lagi musim berguyub lah, karena kan solidaritas lah. Kita kawal juga teman-teman itu sampai sana, memang tidak memuaskan jawabannya. Tidak memuaskan karena itu memang sudah menjadi keputusan dan kita coba mencari informasi lebih mendalam terkait dengan pansel ini, apa sih yang terjadi di saat jeda waktu, kan gitu loh. Kalau orang pengumuman itu kan ada masa-masa apa itu? Masa jeda waktu protes, jeda waktu sanggah. Ada istilah sanggah itu. Ada istilah sanggah. Nah, memang waktu itu disiapkan, tapi kan dalam kondisi se-Indonesia di pelosok, ibu-ibu sibuk mengajar, kesana kemari juga tak, informasi juga mendadak. Ini gimana mau nyangga gitu, dan bagaimana mekanisme nyangganya gitu. Mereka yang kritis protes kesana kemari sebagai lembaga wakil rakyat, wajar kita tidak dengan mereka kan. Teman-teman juga datang ke kita, Pak, bagaimana nasib kami Pak? Kapasitas saya ketua komisi 1 yang bidang pemerintahan dan kepegawaian, cukup saya panggil itu, saya undang itu apa dari pihak Dindik. Memang ini kapasitasnya teman-teman mengajar di sekolah, kemudian dengan kepegawaiannya dengan BKD.
kita undang. Nah, kita ingin lebih valid, lebih fokus, kita undang juga sekda saat itu kan. Kita undang kita di situ, kita inisiatif langsung kita gelar di situ. Kesimpulannya tadi kata Bu Pinka yang lebih ekstrim, tapi sederhananya adalah teman-teman di daerah merasa ini bukan kewenangannya gitu. Jadi ini pusat, ya kan? Nah, cuman yang kita kritisi dari teman-teman di daerah adalah, lalu kalau ini pusat, pertanyaan saya nih kepada mereka, ini kan anak bangsa, anak daerah, anak Banten yang mengabdi puluhan tahun mencerdaskan murid siswa kan. Apa belanya Anda terhadap mereka? Apa langkah-langkah yang diambil setelah tahu kondisinya seperti ini? Ini ada pengaduan, lalu Anda mengambil apa? Langkah apa? Nah, sampai sekarang kita belum tahu langkah-langkahnya itu apa. Nah, cuman memang ada alasan mungkin kalau bicara kuota, kenapa 500? Ya kan anggarannya terbatas, kapasitas APBN terbatas, kapasitas fiskal dan APBD kita terbatas. Abaikanlah itu, nanti diskusi lain itu 2.900 ya. Kita fokus ke yang 500, dan yang 500 Jadi, fokus yang ke 52. Tidak ada jawaban dari pemerintah pusat, tidak ada jawaban dari pemerintah daerah, dan DPRD juga buntu. Ya kita memang akhirnya berlari ke sana kemari, dan teman-teman juga saya berlari mengikuti arah teman-teman nih. Mereka ada yang ke Menpan RB, ongkos sendiri Bu ya. Nah mereka juga ada, bayangkan ke Jakarta dari Bayan. Mereka ada yang ke Dirjen GTK, mereka ada yang ke BKN, juga yang mengadu ke Komisi 10 DPR RI sebagai wakil kita kan di sana yang menangani bidang pendidikan. Mereka juga ada yang Komisi 2 karena menangani kepegawaian dan aparatur. Mereka memang itu ya. Saya kasihan juga dengan mereka ini. Akhirnya mereka pun sampai pada satu titik di mana kalau mereka terus-terusan begini nggak enak sama daerah, nggak enak sama BKD bapaknya, sama Dindik, disangkanya nggak bisa diatur gitu kan, nggak bersyukur juga kan udah P3K, tinggal penempatan aja gitu kan. Nah akhirnya mereka stagnan sampai sekarang yang disebut sebagai P1 pembatalan. P1 banyak. P1 banyak, kemudian yang masuk kapasitas yang lulus dan ditempatkan mendapatkan SK 500 gitu. Dan nama beliau hilang ketika penempatan dari usulannya ada, pas turun penempatan 52 tidak ada. Nah, pertanyaan teman-teman adalah kalau itu tetap 500, yang 52 itu siapa? Nah, muncul dugaan. Dan muncul dari mana? Ya itu. Pernah diinvestigasi siapa aja yang 52 yang sudah mengisi formasi yang tidak berhak? Ya itu ada perubahan mapel karena jadi case-nya itu sebetulnya setelah kita coba investigasi memang ketika bertanya ke Kemenristek dan kami juga ngelihat sistemnya itu memang ada perubahan. Kebanyakan dari orang Jakarta atau daerah? Enggak, tetap provinsi, tetap satu Banten, tetap cuman beda mapel Pak. Mapel kami PKWU diganti mapel lain, cuman kami nggak sampai detail seperti itu sih ke dalam sampai situ memang kita tidak arahnya nggak sampai ke situ, cuman ya sudah karena memang sudah tertutup. Rata-rata sudah berapa tahun mengabdi jadi honorer yang? Nggak tahu juga, kita nggak kenal dengan mereka. Di atas 10 rata-rata 10. Lebih mapel baru ya? Iya. Oh iya belum, mungkin bisa jadi. Nah disitulah karena ada pansel yang memverifikasi. Iya. Mungkin yang 52 orang yang ngisi ini itu orang-orang yang lebih dekat dengan Pak Al, nggak juga? Kami nggak berani bicara seperti itu sih Pak, nggak berani, nggak. Kami tidak fokus ke situ. Atau karena Bapak Ibu dianggap orang WHM. Kalau kami sih lebih pada ke memang ini ya berjuang ya Pak ya. Nggak, kami tidak berpikir seperti itu. Jadi setelah sekian lama tidak tahu jawaban. Ada nggak jawaban sendiri yang muncul dalam diri sendiri? Ini loh kira-kira. Siapa nih Pak? Nggak tahu ya. Ya. Udah kagok terbuka. Nah, Ibu tadi jawaban itu perubahan mapel, pergeseran mapel itu dari siapa informasinya? Kemenristek. Ya artinya pansel kan? Iya. Di GTK. Iya. Artinya di situ bahwa ada pergeseran-pergeseran, berarti ada verifikasi, ada validasi kan situ. Nah persoalannya apakah validasi di level ujung itu sehingga mengorbankan teman-teman yang sudah lulus di awal kok dirubah-rubah lagi? Nah, solusi buat teman-teman apa kan? Gitu. Kalau progres di daerah sih biasanya ketika 500 itu langsung di-SK-kan 2 minggu yang lalu ya 3 minggu yang lalu di-SK-kan sih ada progres lah. Ini kan kita bicara soal yang 52 ini nasib 52 karena jangan kan 52 satu pun mesti kita bela. Iya betul. Makanya saya pengen tahu apa jawaban yang muncul dalam diri Ibu dan Bapak. Kalau jawaban dari kami pribadi, kita selalu berusaha positif ya Pak ya. Kita berusaha untuk secara se-Indonesia, kami tetap karena se-Indonesia ya Pak. Kami bukan hanya jawaban fokus positifnya ya. apa?
kita menunggu formasi ke 2023. Ternyata nggak ada. Tidak ada. Tahun ini ada. Belum dulu. Nah sekarang saya tanya. Belum. Jawaban positif itu kan buntu. Nah sekarang jawaban negatifnya apa? Kalau saya nggak mau berpikir negatif, Pak. Kalau Bapak? Sama juga. Ya, saya nggak mau. Nah kemudian dengan sudah seperti ini, apa langkah yang akan ditempuh? Nah, menunggu. Baik, kami tetap berproses karena perjuangan kami bukan pemberontak, maksudnya jiwa kami bukan untuk berontak, tapi kita tetap fitrahnya guru itu kan digugu dan ditiru. Dari apapun yang kami lakukan kita juga harus berhati-hati gitu ya. Ikhlas benar. Nah, di sini kami coba untuk berdialog dengan Kemenpan RB maupun Kemenristek seperti apa sebetulnya. Nah, dari situ pun akhirnya kita coba mereka berusaha merubah atau membuat undang-undang ya Pak ya, undang-undang baru, undang-undang yang diperbaiki untuk mengakomodir kami yang dibatalkan. Sudah diputuskan itu undang-undang. Sudah undang-undang ASN. Sudah. Nah, ini bulan kemarin dibuka lagi Pak formasi. Saat itu Banten sampai titik penutupan itu memberikan formasi 0. Ya kan? Formasi 0. Akhirnya kan ada terakhir itu masuk. Nah, iya, terakhir. Nah, itu saya pun juga nggak berhenti di situ, Pak. Saya berusaha. Nah, kebetulan kami itu dinaungi oleh PGRI pusat sebetulnya, sama pusat ya. Saya sempat konsultasi langsung dengan PGRI, saya ke Menpan, coba negosiasi dengan daerah. Jadi semua se-Indonesia itu fokusnya dari Kemenpan, dari Panselnas sudah berusaha akan mengakomodir. Oke. Ya, kita tidak usah tes lagi. Itu janjinya ya, janji bahwa yang pembatalan itu tidak usah ikut tes lagi. Dan diminta negosiasi dengan daerah. Jadi ketika ada formasi, daerah membuka formasi kami dimasukkan. Kami dimasukkan. Dan sudah ada formasi itu? Justru tidak ada di 2003. ada jumlah formasinya, tapi kami tidak dimasukkan. Formasi P3K-nya ada. Jumlahnya ada. Tapi untuk yang pembatalan ini tidak di. Dari yang 52 ada nggak? Satu kayaknya. Dari 52 itu jadi baru satu ada. Halo pemirsa, selamat malam. Halo pemirsa, selamat malam. Halo pemirsa, selamat malam. Selamat malam pemirsa, Halo Banten hadir kembali menemani Anda malam hari ini. Saya Nina Rostiana, inilah Halo Banten selengkapnya. Kabupaten Lebak terkenal dengan julukan daerah Seribu Curug, di mana banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang masih belum banyak orang tahu. Dengan dibukanya semua sektor pariwisata, maka tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat tajam, karena tidak lagi ada pembatasan seperti tahun lalu. Ekonomi tahun 2023 memang suram, namun Tranggono optimis bonus demografi serta potensi yang ada, Banten dapat menghindari resesi ekonomi dunia. Hal ini juga tercermin dari struktur APBD tahun 2023 yang meningkat menjadi 12 triliun rupiah. Dinas Pertanian Provinsi Banten melakukan panen bawang merah di Desa Toyo Merto, Kecamatan Kramat Batu, Kabupaten Serang. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Erviana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesel banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya. Kalian bolak-balik tuh ya nyeselnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam. Apalagi special weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah, komplit banget kan? Iyalah, jelas. Masih menggunakan cara memasak yang lama, repot dan tidak praktis? Kini telah hadir Smart Cooker Multi Cooker, inovasi terbaru Presto Listrik. Berbeda dengan Presto Listrik lainnya, Smart Cooker Multi Cooker hadir dengan 3 keunggulan. Pressure Cooker, berfungsi untuk mengempukkan masakan dengan cepat, hemat listrik, hemat gas, dan hemat waktu. Slow Cooker,
untuk mematangkan makanan dalam jangka waktu yang lama dengan suhu yang rendah sehingga kandungan nutrisi tetap terjaga dan juga tetap hemat listrik. Low Carbo, memasak nasi sehat dengan kadar gula atau karbohidrat rendah yang sudah terbukti mampu menurunkan kadar karbo lebih dari 44% melalui tes laboratorium dari Sukovindo. Hal ini dikarenakan proses memasak nasi dengan menggunakan Smart Cooken Multi Cooker dapat memisahkan nasi dengan air tajin yang mengandung tinggi karbohidrat, menggabungkan semua kebutuhan Anda dalam satu alat. Smart Cooken Multi Cooker juga memiliki 13 fitur menu di antaranya soup, stew, pressure cooker, cake, beans, rice, low sugar, porridge, steam, keep warm, dan slow cooker. Smart Cooken Multi Cooker juga dilengkapi dengan menu preset untuk mengatur secara otomatis waktu memasak sesuai yang Anda inginkan. Fitur reheat juga disematkan ke dalam Smart Cooken Multi Cooker, berfungsi untuk memanaskan kembali masakan yang sudah dingin atau dari kulkas. Smart Cooken Multi Cooker hadir dengan desain dan warna elegan, serta dilengkapi dengan steamer pot berbahan stainless steel 304. Memasak menggunakan Smart Cooken Multi Cooker dapat menghemat waktu dan gas hingga 75%. Daya listrik terendah di kelasnya hanya 500 watt dan bergaransi 1 tahun. Smart Cooken Multi Cooker juga dilengkapi dengan lubang uap yang terpisah dari katup tekanan uap yang dapat digeser pada saat masakan sudah matang, aman saat digunakan. Lihat perbandingan Smart Cooken Multi Cooker dengan produk sejenis lainnya. Smart Cooken Multi Cooker unggul dalam berbagai aspek. Memasak praktis dan sehat dengan Smart Cooken Multi Cooker. I know because He has changed mine, and I know it will change yours. God bless. Pasti ada sesuatu yang kita bisa belajar. Silahkan datang, Tuhan memberkati. Saya percaya saudara akan diberkati. God bless you. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Bang, ini saya nangkep ada satu warna loh. Pusat dengan daerah sama sikap. Tidak akomodatif, tidak punya empati terhadap kasus ini. Kalau begitu. Ya, kewenangan dan tanggung jawab struktur negara kan melalui Ditjen GTK dan pemerintah daerah kan gitu. Baik soal anggaran, soal kebijakan, penempatan dan lain-lain. Tapi di luar itu kan juga ada kekuatan civil society, kekuatan paguyuban guru, di mana posisi PGRI, di mana posisi PSGI, di mana posisi yang macam-macam warna-warni organisasi yang klaimnya adalah membela guru kan gitu. Nah, ini kita juga ingin tanya juga sampai di mana langkah-langkah mereka dan apa feedbacknya gitu kan. Artinya sudah kita sampaikan ya apa feedbacknya. Kita kan selalu begitu. Saya kesana kemari, kita tunggu sampai di mana? Ke daerah udah apa yang dilakukan oleh Pak Nana, Pak Tabrani dan Pak Bupirgo dan Pak Al misalnya. Memang ada progres, memang cuman memang belum menyelesaikan persoalan yang ini, itu belum. Karena dibolak-balik kalau daerah kan kalau kita tambah lagi kuota, tambah lagi ini nanti berdampak ke anggaran. Nah itu kan juga ada faktor lain ya. Tapi yang kita inginkan adalah proses pencarian keadilan teman-teman 52 seprovinsi Banten ini, gitu. Ini siapa yang mengawal? Bang, emang dan sampai di mana? Emang guru orang yang pantas mendapatkan keadilan. Karena
dari setiap persoalan yang bergulir, seperti di 2 tahun ini aja, itu seluruhnya hampir menyangkut profesi guru, dari mulai calon kepala sekolah, pengawas, kemudian sekarang formasi guru agama, guru agama, kemudian persoalan sekolahan. Dan guru adalah profesi yang sabar, makanya guru adalah orang yang mudah dikorbankan oleh negara. Gimana, Pak? Ya makanya klaim-klaim itu kan juga harus dibarengin dengan ikhtiar ya. Belanya di mana? Saya kan juga tergelitik dan terpanggil karena pertama saya anak guru. Darah yang mengalir di tubuh saya ini juga dari hasil mengajar bapak saya gitu kan, dan saya juga kita masih mengajar karena saya tahu betul apa yang menjadi suka duka dan satu orang guru P3K dengan gaji honorer itu kan di belakang menghidupi 5-6 orang keluarga. Abang bayangkan, sudah terzolimi seperti ini, Ibu Venka masih bilang, saya akan tetap menunggu. Dan batasan dari mencari keadilan itu menjadi tipis dengan persoalan pemberontakan. Saya pernah memberikan saran dan ke arah mungkin bukan solusi yang singkat ya. Bu, kalau terus Bapak Ibu ingin berjuang haknya ketika mentok di jalur ini, sesungguhnya ada ruang-ruang melalui lembaga vertikal seperti kalau ini sebuah kebijakan kan apa sih yang tidak bisa kita kritisi, kita pertanyakan, kita gugat. Bapak Ibu kan legal standingnya jelas bahwa yang dirugikan secara kebijakan, berarti kan warga negara punya hak di situ. Kan ibu yang mengajarkan bahwa anak mesti kritis, siswa mesti ada mencari solusi, ya kan? Langkah-langkahnya mesti tepat kan. Setiap hari Anda tuh mengajarkan itu. Ambil langkah, jangan menangis dong. Obrolan kita obrolan serius. Kalau mau ambil langkah gugatan hukum, kalau politisnya sudah, ya kan, administratif secara kebijakannya sudah. Dan hukum juga jangan, silakan. Kan ibu, bapak ibu, misalnya bapak mengadukan ini ke ombudsman, bapak mengadukan ini ke pengadilan negeri dalam kaitan ke PT-UN melakukan gugatan terhadap kebijakan pusat ya, terutama ya konteksnya ya, karena SK itu kan pusat, ambil SK-nya, analisis, teman-teman mungkin ada yang paham hukum, yuk kita konsultasikan, sangat mungkin gitu ya. Jadi ada kepastian. Ini kan tidak ada kepastian, teman-teman ini mencari kemana? Ikhtiar teman-teman di daerah, Pak Aan, Pak Nana di BKD, kemudian Pak Tabrani dengan Pak Lukman gitu ya, dan Pak Al dan Bu Pirgonya itu kan memang dalam kewenangan memang yang terbatas. Tapi kita juga ingin tahu progres ini anak kita gitu. Ini yang telah mencerdaskan anak bangsa, siswa-siswi di Banten, berkontribusi belasan tahun dengan gaji yang terbatas, ya kan, dengan nasib juga yang belum jelas. Ini kan baru P3K, belum definitif ASN. P3K itu kan seperti kontrak 5 tahun, nggak bisa berkarir, nggak bisa dimutasi 5 tahun. Itu sebenarnya bukan yang ideal juga. Idealnya kan orang pengen jadi PNS sempurna dengan segala tunjangan macam-macam. Ini baru P3K, nunggu 2 tahun, 2021, 2023, yang ditunggu ternyata beda, namanya beda, masuk orang lain, muncul kecurigaan, kan gitu. Nah, untuk menutupi kecurigaan itu, ya buka, baik dari pansel, ya kan, yang dipimpin oleh Profesor Nunuk, apa kurang galak, apa perlu demo kasihan juga. Teman-teman demo izinnya aja kepala sekolah, mau mana lu? Demo itu, memang seperti si Malakama ini. Mending PT-UN. Ya memang saya menyarankan ada banyak langkah, sekalipun. Dan saya yakin kalau guru sudah melakukan tuntutan hukum, itu banyak yang akan berada di belakang untuk mendukung. Iya, memang bisa saya jawab ya Pak ya. Jadi awal kami menghadir atau silaturahmi ke DPRD itu, kami sebelumnya sudah berkoordinasi dengan PBPGRI Pusat, dan kami sudah siap untuk sebetulnya akan PT-UN Pak. Sebetulnya, makanya kami pun hadir ke DPRD atau ke provinsi itu ibarat kata ketok pintu mohon izin. Sebetulnya tapi izin Bu. Iya. Izin maksudnya saking santunnya. Santun, enggak izin maksudnya izin dalam arti bahwa kami adalah wakil dari provinsi, istilahnya kan nggak mungkin dong Pak, kita misalkan sudah tahap nasional, provinsi sendiri tidak ngerti gerakan apa yang kami lakukan gitu loh Pak. Kenapa? Bu, provinsi itu bukan nggak ngerti, nggak kepikiran. Ya seperti itulah mungkin. Jadi saya silaturahminya ke wakil rakyat. Nah, di situ kami hanya ingin tahu sebetulnya sebelum kita masuk ke jenjang proses berikutnya itu apakah daerah tahu apa enggak. Jadi waktu itu datang ya Pak ya, sebetulnya lebih pada kepengen klarifikasi sebetulnya seperti itu.
Nah itu memang kenapa PT UN ini itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan, Pak. Ini ada proses, harus ada pengacara, harus ada payung hukum yang kuat, ada harus Bang ada Jajuli, gampang pembiayaan, itu. harus ada pembiayaan yang besar, ya kan? Kebayang, ya ini ceritanya. Sebenarnya Ini cerita. ikhtiar itu juga direspon oleh pemerintah daerah. Artinya karena ikhtiar melakukan langkah hukum melalui PT UN atau Ombudsman atau lain-lain itu tidak merugikan daerah, justru mempertegas posisi daerah. Jadi bukan ancaman untuk Pak PJ Gubernur, Ibu Sekda, Pak Tabrani dan Pak BKD. Enggak, justru ini langkah karena yang mempetuin kan yang menggugat bukan Pemda, bukan Pemprov, bukan Dewan, tapi Bapak Ibu. Bapak Ibu mengambil langkah-langkah itu sambil di situ Ibu mengadu kepada, Ibu kan dinaungi oleh siapa itu? PGRI dan PGSI bukan PGRI, macam-macam lah. Ada banyak lembaga, ada Forum Guru Banten, ada Forum Guru Honor, ada Paguyuban ABC, kan? Itu kan sebenarnya semangatnya untuk membela loh. Iya, betul. Nah, bela apa dalam momentum yang memang guru lagi perlu dibela juga, kita belum progresif, mungkin langkah-langkahnya udah belum progresif untuk membantu mengawal kepentingan guru kan itu Waisan. Ya kan, mana itu profesor guru, mana itu dokter guru, mana kampus-kampus FKIP yang memang mana FKIP. Nah, dan sebagainya itu memang harus berkumpul dikepung di situ. Nggak bisa kita biarkan. Makanya kan dengan segala keterbatasan kita masuk ke apa namanya, ya BKN kaitan dengan bagaimana teknis ya, kalau Menpan RB itu tentang legalitas formasi, dan ujungnya kan eksekusinya adalah di Kemendikbudristek di bawah Dirjen GTK yang dipimpin Profesor Nuno. Itu ada istilah panitia seleksi nasional. Kelihatannya di situ misterinya. Iya. Nah, Bu Venka, Pak Evan, kalau saya melihat apa yang diuraikan Bang Jajuli, ini semacam restu untuk segera ke PT UN. Gitu. Jadi mau daftar kapan? Bisa nih bilang ya. Jadi gini Pak, PT UN itu memang sudah langsung Profesor Yunifa langsung PBPGRI. Oke. Sudah sebetulnya PBPGRI ya. PBPGRI karena apa Pak? Kami Prof itu melihat bahwa kami kan sudah jadi guru terzolimi, masa iya harus mengeluarkan uang banyak yang ada payung hukum gitu ya, bayar pengacara nah segala macam, masa iya kita sendiri istilahnya, walaupun mungkin ada beberapa ya kita punya link, walaupun itu sudah kita manfaatkan, tapi kita coba ayo kita berpikir secara bijaksana. Akhirnya dari PGRI koordinasi dengan Panselnas, itu ada Pak, mereka koordinasi. Akhirnya itu tadi dimunculkan bahwa Kemenpan melakukan akan ada perubahan bahwa P1 itu akan di-hire, akan ada apa maksudnya? Kapan itu Bu? Ya ini sekarang, yang sekarang ini seharusnya. Ternyata muncul, sudah kan? Formasi sudah selesai kan? Sekarang udah pembukaan. Nah, iya betul. Jadi istilahnya, hal ini akhirnya kan pergolakan dari PBKRI kan minta bahwa yang pembatalan ini jangan hilang begitu saja gitu loh, tetap harus tetap diperjuangkan oleh PBKRI sebetulnya gitu kan. Akhirnya mereka memberi peluang bahwa di tahun ini yang diangkat kan P1, ya kan. Hanya saja mereka memang memberi tugas ke kami dekat dengan daerah untuk meminta formasi bahwa yang pembatalan ini dipikirkan gitu. Nah akhirnya kemarin dari teman-teman yang 3043, alhamdulillah saya Bang Evan juga sebetulnya alhamdulillah karena dari daerah yang lain itu masuk formasi Pak, kita yang enggak. Ya, oh jadi ada progres dari Menpan RB turun formasi, dibuka lah P3K. Tapi dari jumlah P3K yang di Banten itu seleksi itu ternyata tetap formasi Ibu mah nggak ada sama Bapak. Nggak dimasukkan. Kagak dimasukkan. Yang 52 itu yang nyangkut satu. Yang ada mata pelajaran. Jadi intinya Bang, seharusnya solusi ini bisa selesai ketika daerah membuka formasi, masukkan yang 52 yang batal ini. Tapi saya Bang optimis itu akan terjadi ketika nanti gubernurnya baru dari gubernur yang diusung oleh Bang Jajuli. Kalau yang sekarang mah jangan berharap. ya masih punya harapan lah. Karena kan beliau itu kan juga nanti banyak masukan dari bawahannya. Ya kan, dari BKD. Jadi kita tunggu analisa formasi, analisa yang diusung kan calon dari Bang Jajuli. Saya moderator dan provokator. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu ya Pak Evan ya, kita kan berjuang ya Bang ya. Ya, bahkan kemarin Pak maaf yang 500 turun itu
Yang di luar Bapak Ibu. Ternyata ada sisa 17. Iya. Jadi ada pembagian SK yang 500 dengan berbunga-bunga datang mendadak teman-teman, alhamdulillah kan. Ya, akhirnya mereka di SK-kan ditempatkan gitu ya. Keluhannya 2. Pertama, ternyata dari 50 itu ada 17 yang nyangkut. 17 orang. Nah, saya menduga 17 itu adalah Bapak Ibu gitu ya. Ternyata bukan. Yang 500 yang sudah definitif itu ternyata SK-nya masih digantung di pusat. Ya kita dorong lagi, kita ke pusat, kita bicara di media, kita konfirmasi ke BKD dan semua. Akhirnya memang saya minta supaya serahkan aja SK apa, kendalanya orang mereka udah jelas kok, ya kan? Nah akhirnya 17 itu nyusul. Alhamdulillah minggu lalu kalau nggak salah yang 7 clear ya. Tinggal Bapak Ibu ini yang 52 yang menjadi kewenangan provinsi kaitan dengan P1 sisa. Nah ini memang jadi fenomena lagi. Karena dari Kemenpan RB itu kan sudah memberikan bahwa dalam aturan baru ada linearitas. Ternyata sebetulnya kami yang tidak ada formasi itu ada formasinya di Banten. Cuman dikunci, nggak bisa daftar lagi. Jadi ya sama aja gitu loh. Makanya kami pun akhirnya menghadap lagi ke BKD, Pak. Kami hadir ke BKD, dari BKD juga bahwa ternyata sistemnya juga kekunci, beliau tidak bisa merubah gitu. Sedangkan kami coba tanya ke Kemenpan, balik lagi. Ya Bapak Ibu selama linearitas konsep kebijakan pusat selama itu Bapak Ibu ini secara teori ya secara nggak akan bisa masuk. Kalau patokannya itu kecuali dibuka sesuai dengan formasi ada di daerah. Ya artinya kan daerah ada kan? Ada. Ya ada, maksudnya itulah dibawa ke pusat. Maka pusat turun formasinya kan itu. Sekarang di pusat ternyata menggunakan aturan itu. Baru harus linear kan? Ya artinya syaratnya harus linear. Ada 2, linearitas secara ijazah. Maksudnya ada sebetulnya kami tadinya kita berpikirnya ada 2 peluang, Pak. Peluang bahwa 52 itu akan masuk di yang pengajuan 500 ini, ternyata enggak. Oke, ya sudahlah, kita masih legowo nih, Pak. Ya udahlah, kita positive thinking apa? Oh, linearitas, kita masih bisa nih karena PKWU itu adalah gabungan dari beberapa mapel gitu loh. Contoh saya teknik industri. Dibuka Banten itu ada otomotif. Tapi nggak bisa saya daftar di otomotif lah. Ini terus katanya bisa linearitas. Saya ngadep kalau sebuah pertimbangan linearitas, tapi kesininya udah nggak keren juga. Jadi sekarang Ibu ini kan udah 18 tahun Pak, udah 16 tahun kan. Ya artinya suasananya memang harus dikepung, diperbaikin. Oke Bapak Ibu, Bang, terima kasih sudah hadir dan mau bincang-bincang di. Bisa siapin pengacara. LBH yang gratis banyak kok. Nanti dicariin nggak apa. Sahabat Banten Podcast, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kekuatan kepada Bang Jajul untuk selalu berpihak pada rakyat. Bismillah. Dan kita juga berdoa kepada Bu Fianka dan Pak Evan agar selalu diberi kekuatan untuk berjuang sampai tuntas. Amin. Kesimpulan diskusi yang bisa saya sampaikan, jangan mau jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit kelar katon lir sanging alit samawe gandrung sabarang katulukir semangger cita rapat I know because He has changed mine, and I know it will change yours. God bless. Pasti ada sesuatu yang kita bisa belajar. Silahkan datang, Tuhan memberkati. Saya percaya saudara akan diberkati. God bless you.